wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala Itu khairil anam kalau yang Sayyidina kesana kan Muhammadin coba. wa ala alihi washabihi Itu nggak pakai pola dah. Nggak amma bisa. ba'd. Pakai yang biasanya Segala kayak gambar. Iya. segala puji Simmer se- murni itu. Tolong di mute yang tidak. Di mute semua tuh. segala puji bagi Allah yang telah memberi Nggak kedengar. Bu Murni termut. Mic-nya termut, Pak. Bu Murni. Mic-nya Bu Murni. ya. Silakan diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak gangguan ya. Tolong co-host tolong bekerja semua. Ya, kita ulang lagi. Tolong co-host bekerja semua. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan doa keselamatan kita limpahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Wedi, yang terhormat Ibu Sylvia, yang kami sayangi dan kami hormati, Ustazah Ibu Eli Warti Maliki, beserta ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada kesempatan peresmian kelas kita hari ini. Baiklah, kita mulai acara kita siang ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar ayat 32 sampai 40, yang akan dibacakan oleh Ibu Prof. Dr. Amenia, MS Apoteker. Beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Serta sari tilawah akan dibacakan oleh Ibu Dr. Emri. Dr. Emri Neti, Magister Kesehatan. Beliau dulu menjabat sebagai mantan Kepala Biro Umum di Sekjen Kemenkes. Pada Ibu Armenia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mini. Tolong di-unmute sendiri Ibu. Ya, udah. Walaqad yassarna al-Qur'ana
للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk Ini nggak dengar suaranya, di mute semua kali ya. Untuk mute orang yang nggak harus bicara itu dikejar dia masing-masing saja, Bapak. Saya ulangi, Bu. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu
yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh dia, Lut, telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Maka, rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat Bapak Abdul Wahid Maktub sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Wahid. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Dr. Eliwati Maliki LCMA yang akan menyampaikan sepatah kata terhadap tentang penjelasan tentang metode Al-Hasani, metode Azhariyah. Kami boleh izinkan kami sedikit membacakan profil dari Ibu Dr. Eli Maliki. Ibu Dr. Eli Maliki adalah alumni Universitas Al-Azhar, pendiri Indonesia Islamic International School di Jeddah, Arab Saudi, bermukim di tanah Arab. Beliau pernah bermukim di Kairo dan Jeddah selama 45 tahun. Beliau juga seorang pakar gender dan aktif di bidang dakwah. Beliau juga seorang pendiri Wihdah, yaitu organisasi khusus mahasiswi Indonesia yang berkedudukan di Kairo. Ibu Eli Maliki juga anggota Dewan Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah dan juga anggota Dewan Pakar Minang Diaspora. Beliau juga anggota Dewan Pakar ICMI Orwil Timur Tengah, dan Bu Eli Maliki juga aktif sebagai anggota di International Union for Muslim Scholar. Ada Ibu Eli, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Dr. Ustadz
Abdul Somad, yang terhormat Dr. Mukhlis Hanafi, yang terhormat Gus Wahid Abdul Wahid Maktub, yang terhormat Dr. Fahmi Salim, yang terhormat Bunda Emma Yohana, yang terhormat Bunda Nur Hayati Assegaf, yang terhormat Bunda Sylvia Jargis, yang terhormat Bunda Wedi. Pertama-tama, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami. Selanjutnya, selamat datang kepada seluruh undangan dan juga peserta yang pada sore hari ini bersama-sama di dalam forum ini. Melihat semangat masyarakat di Indonesia ini untuk belajar Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, semangat untuk menghafal Al-Quran, dan terakhir semangat juga untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan setelah melihat beberapa metode yang digunakan untuk memahami Al-Quran ini, saya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi dalam masyarakat agar Al-Quran membumi di Indonesia bukan hanya sebatas bacaan, tapi juga hendaknya sampai kepada pemahaman dan kandungan dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Dari semangat itu dan kemudian dari realita yang ada di dalam masyarakat, saya merasa terpanggil untuk mencari jalan. Allah telah menjanjikan, walaqad yassarna, Allah telah menjanjikan bahwa kami telah memudahkan Al-Quran itu. Tapi nampaknya untuk memahami Al-Quran ini masih sulit menemukan jalan agar Al-Quran ini dengan mudah dapat dipahami dan dengan mudah dapat dipelajari. Alhamdulillah, kemudian Allah memberikan jalan kepada kita dengan ditemukannya metode Azhariyah ini untuk diajarkan kepada terutama yang tidak berkesempatan belajar di pesantren ataupun di sekolah-sekolah Islam, yang betul-betul baru mengenal bahasa Arab di kelas ini. Metode ini sangat mudah dan diupayakan semudah mungkin. Insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak tidak akan terbebani dengan metode ini dan akan sangat senang dan bahkan mungkin bisa ketagihan. Amin. Karena Al-Quran ini juga candu. Begitu dipelajari, kita ingin lebih tahu lagi. Kita ingin lebih tahu lagi. Dan 2 minggu yang lalu, ya, dari pertemuan pertama yang hanya dihadiri oleh sekitar 20-an peserta, dalam waktu 4 minggu saja pesertanya sudah melewati angka 400. Ini bukti bahwa betapa antusiasnya ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk juga anak-anak remaja, untuk memahami Al-Quran langsung dari teks aslinya, yaitu teks yang berbahasa Arab. Ketika saya memulai kelas pengantar, selalu saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah nggak berkomunikasi dalam bahasa Arab? Hampir semua mengatakan belum pernah. Nah, ternyata kita tidak menyadari. Setiap hari kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat menggunakan bahasa Arab. Kita berdiri tegak dengan sikap dan juga setelah berwudu dengan jasad yang suci, yang bersih, menghadap kepada Allah, menyatakan, membuat pernyataan, wa ma ana minal musyrikin, kami bukan termasuk orang-orang musyrik, wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah. Itu kita ucapkan 5 kali dalam sehari. Kemudian setelah membuat pernyataan di hadapan Allah dengan sikap yang berdiri tegap, kita bertasbih dan memuji Allah. Selanjutnya juga memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah
dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itulah yang kita baca setiap hari. Dalam posisi yang tegap menghadap ke kiblat, membuat pernyataan itu, bukan sambil duduk atau sambil berjalan. Itu semua kita lakukan dalam bahasa Arab. Ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika kita sholat, dan semua gerakan di dalam sholat itu kita lakukan dalam bahasa Arab. Ternyata kaum muslimin tidak menyadari bahwa setiap hari kita berkomunikasi dengan pencipta, dengan Al-Khaliq, menggunakan bahasa Arab. Karena itulah bahasa Arab menjadi sangat penting bagi kaum muslimin, supaya mereka dapat memahami apa yang diucapkan ketika sholat tersebut, bukan hanya di bibir, tapi sampai ke hati, sehingga ada komunikasi yang intens antara makhluk dengan Al-Khaliq, antara pencipta dan makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode ini memang dirancang semudah mungkin dengan tahapan-tahapan yang sangat detail, sehingga nanti sampai kepada target mencapai tingkat dari basic, elementary sampai advance, intermediate, advance, insya Allah sampai kepada balaghahnya Al-Quran, indahnya Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah terdaftar di sini betah di kelas ini dan komitmen mengikuti pelajaran ini. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung dalam KTA 1. Apa itu KTA 1? Kelas terjemah Al-Quran pertama. Saya ingin juga menyampaikan kenapa metode ini dinamakan Azhariyah, karena ilmu yang kita sampaikan di sini bersumber dari Universitas Al-Azhar. Tidak semua kita berkesempatan belajar di Al-Azhar. Karena itulah saya ingin menyambung lidah dari Al-Azhar untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ingin memahami baca teks berbahasa Arab. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak membayangkan dalam waktu yang hanya 2 minggu terbentuk suatu tim yang sangat solid. Saya ingin menyebutkan satu persatu nama mereka. Ibu Murni yang luar biasa, beliaulah yang menggerakkan sehingga anggota member dari grup ini mencapai lebih dari 400. Kemudian Ibu Rina, Pak Marwan. Saya tidak pernah kenal Pak Marwan, tapi beliau tiba-tiba menjadi tim yang setiap pagi menyapa ibu-ibu di grup. Kemudian Bang Azbi dari Radio Gebu Minang yang juga tiba-tiba bergabung sehingga acara ini terlihat begitu baik dan boleh dikatakan sesuai dengan standar yang kita harapkan. Dan tak lupa kepada Ananda Khalifah Arbi dengan bantuan dan segala yang dilakukan untuk terlaksananya acara ini mulai dari awal sampai acara pembukaan ini bisa kita laksanakan. Tujuan dari program ini kita namakan program terjemah Al-Quran metode Azhar. Kita adalah semua orang yang belajar dengan program ini nantinya mampu memahami Al-Quran langsung dari teks aslinya, yaitu yang berbahasa Arab. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengatakan alhamdulillah untuk seluruh peserta baik yang hadir ataupun yang berhalangan hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan membukakan jalan seluas-luasnya bagi kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya tutup sambutan singkat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan ataupun pelaksanaan pembukaan ini ataupun selama di kelas banyak kekurangan, kami memohon maaf karena ini merupakan langkah pertama dari metode Azhariyah ini. Mudah-mudahan ke depan semakin baik dan semakin membaik. Demikian sambutan singkat ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, kita masuk ke acara yang kita nantikan. Sambutan tokoh, beberapa tokoh di sini kami akan tunai Ustazah. Kita masuk ke tahap tokoh. Sebentar Bu Murni, kita kontak Ustadz Abdul Somad dulu. Apakah beliau sekarang available untuk menyampaikan? Bisa di belakangnya ngomong di sini, latar belakangnya itu kayak gini. Sebentar ya, saya komunikasi sebentar dengan Ustadz Abdul Somad. Setelah kita tunggu semenit 2 menit. Ini maaf para peserta, para undangan, Ustadz Abdul Somad sedang berada di perjalanan ya, di kendaraan menuju daerah pedalaman. Gambarnya udah download belum? Bu Eli termute tuh. Sengaja Pak, lagi menelpon. Ibu Eli lagi menelpon Ustaz. Kita sabar sebentar Bapak-bapak, Ibu-ibu, nunggu respon dari Ustaz Abdul Somad. Saya nggak bisa ganti, tetap seperti biasa aja. Tolong co-host, tolong dibantu co-host. Mandemur mungkin lupa. Mute. Mandemur lupa. Itu sengaja. Kalau Bu Tati sengaja, Mandi Tati, Bu Eli sengaja. Beliau lagi berkomunikasi dengan Ustaz Abdul Somad. Tahu, tapi katanya kan dimintakan jadi co-host tapi belum. Nah, ya nanti. Bu Murni, silakan acara yang lain dulu. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita minta sambutan dari tokoh yang setelah hadir di sini. Kami lihat ada Bapak Muhsanafi. Beliau adalah Ketua Lajnah Tasbih Mushaf Al-Quran. Kepada Bapak Muhsanafi, kami persilahkan. Pak Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Dr. Eliwarti Maliki, inisiator dan penemu metode terjemah Azhariyah. Beliau ini adalah senior kami, Bu, dan panutan kami, aktivis mahasiswa tahun Duta Besar Abdul Wahid Maktub ya, yang telah hadir di ruangan Zoom meeting ini. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, sungguh sangat berbahagia pada kesempatan sore hari ini saya dapat membersamai guru saya, senior saya, Ibu Eli, dalam meluncurkan metode terjemah Azhariyah ini. Saya Mukhlis Hanafi, tadi diperkenalkan sebagai Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Tapi ini tahun 2017 sampai 2022, Bu. Sekarang saya sudah berpindah ke tempat yang lain, namun walaupun demikian tidak bisa meninggalkan dan melepaskan Al-Quran. Karena memang itu adalah panggilan jiwa saya sejak kecil, sejak menuntut ilmu sampai saya menyelesaikan studi di Al-Azhar, S1, S2, dan S3 di bidang tafsir. Kemudian selama sekian belas tahun, mengabdi di birokrasi untuk urusan Al-Quran. Termasuk yang terakhir sebelum kami meninggalkan tempat itu, saya menjadi ketua tim penyempurnaan, ketua tim revisi terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. Yang kami lakukan selama 3 tahun
dari tahun 2016 sampai 2019. Mudah-mudahan nanti yang dipakai oleh Bu Eli, Ustazah Eli, sudah edisi yang terbaru, edisi tahun 2019. Karena seperti kita ketahui, terjemahan Al-Quran Kementerian Agama itu sudah mengalami beberapa kali revisi. Sejak pertama diterbitkan tahun 1965, paling tidak sudah mengalami 3 kali revisi. Revisi pertama yang cukup besar itu tahun 89, tahun 90. Itu yang dicetak oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini. Kemudian tahun 98 sampai 2002 itu dilakukan revisi tahap kedua. Dulu yang menjadi ketua tim adalah Pak Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Kemudian terakhir setelah 14 tahun kita sempurnakan lagi mulai tahun 2016 sampai 2019. Mengapa perlu penyempurnaan? Karena terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran. Penerjemahan itu adalah pengalih bahasa. Pengalih bahasa makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu memiliki banyak keunikan. Tidak mudah mencarikan padanan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa sumber ke bahasa sasaran. Tapi saya kira nanti Bu Eli akan memberikan jalan keluarnya itu. Bagaimana memilihkan kata yang tepat untuk idiom atau keunikan bahasa Arab itu bisa dilihat karena ya menurut sebagian ulama itu tidak ada yang namanya sinonim dalam Al-Quran. Kalau kita menerjemahkan yakhafu dengan yakhsha pasti sama-sama takut. Tapi dalam bahasa Arab itu ada makna yang berbeda dari setiap kata yang digunakan oleh Al-Quran. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Wala taqtulu aulakum khasyata imlaq. Ini tentu akan berbeda. Belum lagi penggunaan majaz, metafor yang ada dalam Al-Quran yang menyulitkan kita untuk menerjemahkannya secara harfiah. Nah, ini kendala yang dihadapi ketika kita menerjemahkan Al-Quran. Maka terjemahan Al-Quran kita mengalami beberapa perkembangan karena itu. Karena bahasa Indonesia sendiri berkembang. Ejaan lama dulu berbeda dengan ejaan EYD yang disempurnakan. Bahkan sekarang sudah bukan EYD lagi, Bu. Sekarang ini adalah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu standarnya. Jadi kalau dulu kita masih menemukan barangkali, barang siapa melakukan amal soleh, itu barang siapa sekarang sudah tidak ada lagi dalam terjemahan yang baru. Siapa yang. Itu kena kuat. Jadi rasa bahasa itu berkembang. Penggunaan kata itu juga Nah, oleh karena itu, maka kemudian dilakukan revisi. Selain itu juga ada pesan-pesan dalam Al-Quran yang perlu disesuaikan dengan realitas kekinian. Itu nanti bisa dibaca dalam pengantar terjemahan Al-Quran edisi yang terbaru. Beberapa aspek perubahan dalam terjemahan Al-Quran Kementerian Agama yang saya kira ini nanti akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti metode terjemah Azhariyah. Tentu saya secara pribadi dan juga atas nama teman-teman alumni Al-Azhar mendukung penuhlah upaya Ustazah Eli ini untuk mengembangkan metode terjemah Azhariyah ini. Saya sendiri belum melihatnya, namun saya yakin, apalagi dilihat dari antusiasme Bapak Ibu sekalian mengikuti metode ini, karena kita ini bersyukur ya. Al-Quran ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sudah dibuat mudah oleh Allah itu.
Sehingga bermunculanlah berbagai macam metode. Metode menghafal Al-Quran cepat. Metode membaca Al-Quran dengan cepat. Dulu kita waktu kecil belajar dengan metode Baghdadiyah. Sekarang dengan metode Iqra, Qiraati, dan lain sebagainya, orang semakin banyak pilihan untuk bisa membaca Al-Quran dengan cepat. Berkembang metode tahsinnya, metode terjemahnya, metode menghafal cepatnya. Ini betul-betul penemuan-penemuan metode baru dalam mempelajari Al-Quran adalah satu rahmat bagi kita semua, sehingga saya kira tidak ada alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Tentu saja nanti setelah dibukakan jalan oleh Ustazah Eli melalui metode terjemah Azhariyah ini, mempelajari Al-Quran tentu tidak cukup hanya terjemahan. Nanti akan dibukakan lagi itu penjelasan-penjelasan tafsiriyahnya. Karena dalam terjemah itu tidak bisa hanya dilakukan dengan terjemah harfiah. Pasti mau tidak mau kita harus menggunakan terjemah tafsiriyahnya. Pasti itu nanti ketika ketemu idiom atau istilah-istilah tertentu dalam Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, pasti nanti akan diberikan tafsirnya, terjemah tafsiriyahnya. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Kalau diterjemahkan keyakinan, tapi yang dimaksud di sini adalah kematian. Ini yang disebut dengan terjemah tafsiriyah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di belakang, jangan dibuka terlalu lebar gitu. Tentu tidak bisa kita pahami secara harfiah. Oh, itu yang dimaksud, jangan terlalu kikir, jangan terlalu boros. Itu terjemah tafsiriyah. Saya kira dalam metode terjemah Azhariyah ini, idiom-idiom tertentu, bentuk-bentuk metafor yang ada dalam Al-Quran, rahasia keunikan bahasa Al-Quran, itu nanti akan dibukakan ya. Mengapa ini diterjemahkan begini, tidak secara harfiah saja. Karena boleh jadi kalau diterjemahkan secara harfiah justru akan membuat kita semakin tidak paham. Maka mau tidak mau nanti kita lari kepada makna tafsiriyah. Kalau dalam terjemahan itu nanti ada dalam tanda kurung, ada catatan kaki, footnote. Sebenarnya ada satu lagi karya Kementerian Agama yang kebetulan saya sebagai ketua tim penyusunnya tahun 2013, tahun 2012 sampai 2014, ada satu karya yaitu tafsir ringkas. Tafsir ringkas Al-Quran, Kementerian Agama, 3 jilid. Itu adalah penjelasan dari terjemahan. Jadi terjemahan yang lama, tahun 2002 itu, diberi sisipan-sisipan. Diberi penjelasan tambahan. Seperti misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam terjemahan itu yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Yang maha pengasih, maha penyayang ini hampir nggak ada bedanya. Apa itu kasih, apa itu sayang, berdekatan. Padahal kalau dalam ilmu tafsir, dalam kitab-kitab tafsir, itu Ar-Rahman adalah zat yang maha Rahman, yang dengan segala rahmatnya dia memberikan rahmat kepada siapa kecil yang besar, yang mukmin, yang kafir, semua dapat dengan sifat rahmannya. Tapi dengan sifat rahimnya, rahmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Beda dia jadinya. Nah, dalam terjemahan Kementerian Agama itu, dalam tafsir ringkas itu, sudah ada sisipannya itu. Nanti mungkin saya, kalau masih ada stoknya di Lajnah, saya bisa kasihkan kepada Ustazah Eli ini nanti. Supaya bisa menjadi tambahan lah pemahaman bagi ibu-ibu yang mengikuti metode ini nanti ya.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bu Eli. Saya hanya ingin memberikan apresiasi saja lah ya. Memberikan dukungan sesama Azharin, sesama rekan satu alma mater. Kami saling mendukung perjuangan, Bu. Bu Eli sering mendukung saya pun mendukung beliau. Apalagi ini terkait dengan ranah yang menjadi spesialisasi saya sejak masa studi dulu, bahkan sampai sekarang ini. Dan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan sore hari ini, karena mempelajari terjemahan Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran itu sangat penting sekali. Satu hal yang perlu kita camkan adalah terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran. Al-Quran itu sakral. Terjemahan itu bisa berkembang, bisa berubah. Maka ketika terjadi polemik Al-Maidah 51 tahun 2016-2017 itu, ya bisa di Bapak Ibu sekalian browsing itu bagaimana polemik terjadi karena ada kesalahpahaman dari sebagian besar masyarakat kita yang memposisikan terjemahan Al-Quran ini seperti Al-Quran yang nggak boleh berubah. Ya pokoknya aulia itu pemimpin, nggak boleh ada yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi semakin memanas situasinya pada masa itu ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi, terima kasih pada Bu Eli. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Dan di sini pun kita bisa ketemu juga dengan Pak Dubes Abdul Wahid Maktub. Saya kira ketika beliau menjadi duta besar di Qatar, saya dengan Pak Maftuh dulu di Jeddah juga sering ketemu beliau. Kita bersilaturahim dan alhamdulillah sore ini ketemu lagi nih. Selamat sore Pak Dubes ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Bu Eli. Saya mohon izin tidak bisa berlama-lama di sini. Saya memberikan dukungan sepenuhnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat lah bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus mempelajari Al-Quran, bukan hanya melalui tafsir, takwil, tapi juga dengan mentadabburinya. Karena dengan memahami maknanya kita bisa mentadabburi pesan-pesan yang terkandung di balik ayat-ayat tersebut. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Jazakallah khairan. Eli, saya izin pamit, mau geser ke tempat lain ini. Terima kasih banyak. Ini kasih. kelas kami, program kami menjadi luar biasa dengan kehadiran Dr. Hanafi. Beliau adalah orang pertama Ahlul Quran di Indonesia sekarang ini. Ya, jadi ini memang kelasnya juga menjadi luar biasa dengan kehadiran orang yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Jazakallah khair jaza. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak tadi, menambah semangat kita untuk tetap berada di sini mendalami tentang terjemahan Al-Quran metode Azhariyah. Baiklah, untuk selanjutnya kita mintakan sambutan kepada Ustadz Fahmi Salim. Beliau adalah seorang mubalik pada Ustadz Fahmi Salim. Tafadhali, Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz Fahmi Salim. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini hari yang sangat istimewa yang insyaallah penuh dengan keberkahan, rahmat Allah diturunkan kita ajarkan digelurakan ya
kemudian hidayah Al-Quran disampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Karena Nabi SAW selalu berbahagia dan mengingatkan kepada kita semuanya tentang pentingnya kita untuk mudarasatul Quran, untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffat bihimul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indahu." Di mana Nabi SAW bersabda, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum ya di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala untuk membaca dan mempelajari isi Al-Quran, kecuali tempat itu, majlis itu ya senantiasa Allah turunkan sakinah, rasa tentram, rasa tenang. Ini ketenangan ini unsur yang sangat penting ya, tentram dan tenang menghadapi segala macam pancaroba ya, segala macam ujian. Bangsa kita ini banyak ditimpa ujian ya, mulai dari ujian krisis akhlak ya, krisis etika, krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, krisis pergaulan ya. Ini banyak sekali ujiannya. Maka untuk menghadapi ujian-ujian itu kita harus memiliki ketenangan ya sebagai senjata ya secara psikologis yang akan membantu kita untuk mengurai benang-benang kusut dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kata Nabi SAW, Allah akan naungi, liputi dengan rahmat. Jadi rahmat Allah itu senantiasa meliputi kaum yang membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Lalu kok tidak hanya cukup dengan itu, tapi juga Allah ya mengirimkan malaikatnya untuk memberikan dukungan, haffat bihimul malaikah. Ya, dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Semua anggota, peserta yang membaca, yang mempelajari isi kandungan Al-Quran, itu dibangga-banggakan oleh Allah, disebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. Insya Allah kita semua termasuk golongan yang masuk dalam golongan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, saya baru sampai di Kota Malang sore ini setelah perjalanan dari Jakarta. Ya, mohon maaf tidak bisa mempersamai secara full, tapi intinya adalah setiap upaya kita untuk menambah ilmu, membuka pengetahuan kita tentang Al-Quran, maka upaya tersebut akan senantiasa berkorelasi dengan turunnya ya kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perdagangan yang tidak akan merugi itu adalah perdagangan yang disebut oleh Allah tijaratan lan tabur. Siapa yang bisa melakukan perdagangan yang tidak akan merugi? Itu adalah mereka, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sehingga penting bagi umat Islam ini untuk bisa melek baca huruf Al-Quran, ya, melek aksara Al-Quran, sekaligus juga melek untuk bisa memahami kandungan Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, ya, tetapi juga untuk dipahami kandungannya, ya, ditadaburi maknanya. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, jadi tadabbur itu sebuah proses yang harus dilakukan oleh setiap muslim.
ya, untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bergembira dan menyambut peluncuran ya metode terjemah Azhariyah ini untuk membantu saudara kita kaum muslimin agar mereka melek Al-Qur'an. Melek terjemah dan pemahamannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Karena kalau kita sudah melek, maka tahapan berikutnya adalah kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Menjadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan, itulah tujuan tertinggi dari bacaan Al-Quran kita. Ya, jadi saya berharap ya teman-teman seluruh peserta yang ikut program ini niatkan dalam setiap pelajaran kita itu tidak hanya satu niat. Tidak hanya niat untuk ibadah, tidak hanya niat untuk bisa baca Quran. Ya, tidak hanya niat untuk dapat pahala dari bacaan Quran itu. Tidak hanya niat untuk mendapatkan keberkahan ya dari bacaan Al-Quran itu, tapi juga niatkan yang banyak dengan niat yang paling tinggi adalah menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadi hidayah untuk membimbing kita meraih kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itulah ya tujuan utama kita beraktivitas dalam mempelajari ya, Al-Quranul Karim, membaca dan mentadabburinya. Sekali lagi saya menyambut dan menyampaikan selamat kepada sahabat kita, ya guru kita semua, Ustazah Dr. Hajjah Eliwarti Maliki MA, salah satu lulusan terbaik alumni Al-Azhar yang alhamdulillah sekarang ini beliau sudah kembali dan mengabdi ke Indonesia. Ya, karena kemarin di Jeddah itu kelamaan. Coba datangnya lebih awal, ya, lebih cepat dan lebih banyak bisa waktu mengabdi ke Indonesia. Tapi tidak ada kata terlambat, ya. Dan ini adalah kesempatan yang baik, istimewa bagi kaum muslimin dan muslimat untuk belajar dan terus belajar, meningkatkan kapasitas dan keilmuannya tentang Al-Quran, ya, sebarkan cahaya Al-Quran ini ke seluruh penjuru, terutama kepada anak, ya, keluarga, anak cucu, ya, agar mereka mencintai Al-Quran, mereka menjadi ahlullah, ya, menjadi keluarganya Allah dan menjadi orang-orang pilihannya Allah. Ketika Nabi SAW menyatakan innalillahi ahlin, ya, Allah itu punya keluarga di dunia. Siapa keluarga Allah di dunia? Kan Allah nggak punya istri, nggak punya anak, gitu kan? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, keluarga Allah itu adalah hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Ya, ahli Al-Quran, mereka yang paham Al-Quran, mereka yang menjadikan Quran sebagai petunjuk, mereka itu adalah keluarganya Allah dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan selamat belajar mengikuti metode terjemah Azhariyah ini. Saya ikut bangga dan berbahagia karena Bu Eli ini adalah salah satu dewan pengajar, dewan guru kami di Al-Fahmi Institute dan juga salah satu pembina di Baitul Maqdis Institute. Insya Allah akan terus bersinergi, berkolaborasi untuk kebaikan dan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fahmi Salim atas dukungannya kepada kami semua. Ya Manila, Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk pada yang kita tunggu. Kita sudah melihat di sini Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdul Somad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dr. Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kami persilakan kepada Ustadz sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Peresmiannya sekalian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Uni Ambo, Dr. Eli Warti Maliki LCMA, beserta seluruh para asatis yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, adik, kakak, jamaah, semua peserta program terjemah Al-Quran metode Azhariyah. Yang pertama, tentu saja saya amat sangat merasa berbahagia dan bangga diberikan kehormatan untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam acara soft launching program terjemah Al-Quran metode Azhariyah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, fadu'ulahu, doakanlah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan program terjemah Al-Quran metode Azhariyah ini dapat dinikmati oleh seluruh umat, berawal dari Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, seluruh umat Nabi Muhammad SAW dapat mengambil manfaat dari metode terjemah Al-Quran, metode Azhariyah ini. Yang kedua, ada seorang orientalis masuk Islam umur 60 tahun. Ketika ditanya kepadanya, apa langkah sebagai seorang muslim? Kata beliau, saya walaupun umur 60 tahun, belajar Islam, memahami Al-Quran dari bahasa aslinya. Karena dalam satu bahasa, satu kata itu mengandung makna 10 makna. Satu kata dalam Al-Quran bisa mengandung makna 10, 20, 30. Yang bisa diungkapkan oleh penerjemah Al-Quran itu hanya menyebutkan satu. Karena tidak mungkin terjemah itu besar sekali. Kecuali tafsir. Jadi dengan memahami Al-Quran dengan metode terjemah ini, insya Allah kita memahami bacaan sholat kita. Tidak hanya sebagai mantra, sebagai bacaan. Kalau sekedar mengejar pahala mungkin. Tapi kalau untuk memahaminya, maka insya Allah metode ini. Saya selalu dalam ceramah, tausiah, tabligh akbar, mari pahami Al-Quran. Mari baca Al-Quran. Memahami Al-Quran itu dengan 5 anak tangga. Tangga yang pertama adalah mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengar. Setelah mendengar, naik anak tangga yang kedua, meniru. Bagaimana bunyi huruf tha, bagaimana a, bagaimana qa, bagaimana wa, bagaimana ta. Setelah meniru bacaan, baru kemudian memahami. Nah, inilah level Bapak Ibu sekarang, memahami Al-Quran. Lalu kemudian setelah memahami, mengamalkan level keempat. Setelah mengamalkan, yang paling mulia di antara kita semua adalah khairukum, orang yang paling baik, man ta'allamal Qur'ana, belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dengan Ibu Ustazah Dr. Eli Warti Maliki, itu bukan sekedar belajar Al-Quran, tapi belajar semangat. Bagaimana beliau sebagai seorang perempuan muslimah Indonesia bisa menyelesaikan S1, S2, S3 di Al-Azhar. Kita tahu Al-Azhar itu sulitnya minta ampun. Beliau selesai S1, S2, S3 Al-Azhar. Kemudian beliau bisa berjuang tidak hanya belajar, tapi bisa mendirikan sekolah di Jeddah. Saya datang ke sekolah, melihat murid beliau, melihat perjuangan beliau yang luar biasa. Kita tahu bagaimana sulitnya membuat sekolah di Indonesia. Jauh lebih sulit membuat sekolah di negeri orang, apalagi di Saudi Arabia. Beliau bisa. Jadi jangan ambil hanya Qur'annya saja, tapi juga semangat beliau yang luar biasa. Lalu kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan program ini saya sudah share di internet, di Instagram, supaya Ibu Ustazah Dr. Eli Warti Maliki tidak hanya sekedar mengajar jamaah, tapi juga membuat pelatihan-pelatihan.
Dari setiap kabupaten, provinsi, dibuatkan acaranya pelatihan, bisa Uni Dr. Eli Warti yang datang ke kabupaten kota, apakah 10, 20, 100 peserta, training for trainer. Jadi melatih para ustadz ustazah untuk mengajarkan metode ini. Sehingga tersebar kebaikan ini ke Nusantara, ke seluruh dunia insya Allah. Karena sekarang kita ini metode. Saya selalu mengajarkan, menyampaikan untuk melepas adik-adik yang akan ke Azhar, sukses 5. Yang pertama, sukses study. S1, S2, S3. Yang kedua, sukses talaqi. Khatamkan kitab kepada para masyayikh. Yang ketiga, sukses metodologi. Metode pengajaran bahasa Arab. Li ghairi natiqina biha, kepada non-Arab. Metode mengajarkan tahsin Al-Quran. Termasuklah metode ini. Metode terjemah Al-Quran, metode Azhariyah. Yang keempat adalah metode komunikasi. Bagaimana menulis dengan baik. Lalu kemudian juga bagaimana bicara dengan baik. Apalagi sekarang ada fasilitas internet. Kita bisa buat channel TV. Dulu orang sulit untuk masuk TV. Sekarang setiap channel ada. Saya berharap ini direkam, di-share. Ada bukunya, ada tutorialnya. Sehingga manfaatnya. Saya akhirnya mengucapkan selamat tahniah. Dan ikut membuka soft launching program terjemah Al-Quran metode Azhariyah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih banyak untuk Ustazah Dr. Eli Warti Maliki LCMA. Saya ucapkan tahniah selamat kepada semua peserta. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Acara kita sudah langsung dibuka oleh Ustaz Abdul Somad. Barakallahu fiik Ustaz Abdul Somad. Secara resmi kelas kita ini sudah dibuka oleh beliau. Alhamdulillah luar biasa kehadiran beliau untuk memberikan semangat kepada kita. Lanjut Ibu Murni. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi ini juga saya ingin menyampaikan sedikit yang kita rasakan tadi, bahwa ini adalah membuat kita harus berada di sini, bahwa kita sudah berada di tempat yang tepat. Jadi kita berharap semua kita sampai selesai kita ada di sini, jangan ada yang turun di jalan insya Allah. Baiklah, selanjutnya kita minta kata sambutan dari Bapak Abdul Wahid Maktub, mantan Dubes Indonesia untuk Qatar. Kepada Bapak Abdul Wahid, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, dan yang kedua saya terus terang gembira dan bangga. Sebetulnya sudah lama saya menunggu kiprahnya Dr. Eli Warti Maliki ini ya di Indonesia ya. Karena saya tahu dan kenal beliau langsung ya. Sejak saya menjadi konjen di Jeddah. Nah, saya sudah mengamati, saya bersyukur dan berbangga ada tokoh perempuan ya, yang memiliki keilmuan di atas rata-rata ya. Bukan hanya berkiprah pada tingkat lokal tapi juga internasional. Kemudian juga pada saat saya menjadi duta besar di Qatar, beliau sempat juga ke Qatar ya. Jadi saya sangat bangga ya karena saya merasakan betul ya ini adalah it is timely ya. Jadi waktunya sangat tepat ya, di Indonesia ini butuh sosok seperti Bu Eli ya. Karena memang masalah umat itu adalah kata ulama ada dua. Pertama su'il faham. Pemahamannya itu yang dangkal, yang rendah, yang jelek, yang berimbas kepada su'i tadbiq, pengamalannya. Jadi pemahaman dan berimbas kepada pengamalannya. Jadi tidak heran kalau umat Islam itu lemah ya, mundur ya, tidak diperhitungkan ya, Masya Allah itu. Padahal ya, kenapa? Ya, karena Quran ini mahjurah ya, diacuhkan ya, tidak dipelajari betul, tidak dipahami betul gitu ya. Nah, ini mungkin ya sebagaimana banyak para ramalan ya bahwa
kebangkitan dunia Islam, saya pernah suatu saat bertemu dengan ulama besar yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Dia memberitahu kepada saya bahwa kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Tentu kebangkitan itu banyak tantangan ya, banyak masalah ya. Dan apalagi zaman sekarang ini disebut dengan zaman disrupsi ya, yang penuh perubahan, kita perlu ada satu jawaban baru. Nah, mungkin inilah jawaban baru ya untuk tantangan baru dan juga masalah baru ya. Nah, insya Allah karena Quran ini betul-betul salihun di kulli zaman wal makan, dan dengan adanya metode baru ini ya, maka akan jauh lebih cepat ya. Kalau kita sama seperti teknologi juga ya, harus ada perbaikan terus-menerus. Kalau dulu kita naik haji bolak-balik pakai kapal laut bisa sebulan ya. Ya, sekali jalan 2 minggu, tapi sekarang nggak sampai 1 hari sudah nyampe ya. Karena apa? Kecepatan itu, yaitu agility, kecepatan ya. Jadi ini speed, high speed. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu jangan kecil hati walaupun mungkin baru pemula, tapi dengan metode yang baru bisa jadi nanti yang duluan itu disalib semua nanti oleh Bapak Ibu semua ini ya. Dan mudah-mudahan ini akan secara kolektif nanti akan menjadi satu kebangkitan umat ya dengan pemahaman Al-Qur'an ini. Karena memang hakikat Islam itu kan sebetulnya di situ ya. Jadi bisa merubah diri, terutama mental ya. Jadi wasyifa'un lima fis sudur. Ini kan mental penyakit ya yang perlu diperbaiki, itu tidak mungkin bisa diobati kecuali dengan Al-Qur'an itu ya. Dan itu adalah jaminan dari Allah itu sendiri. Bahkan kita tidak boleh ragu sedikit pun, karena betul-betul ini mau'idhatum min rabbikum, pelajaran langsung dari Allah ya. Jadi kalau kita ragu, mari buktikan kalau memang kita mampu untuk membuktikan kelemahan Al-Qur'an itu. Ya, jadi fa'tu bi suratin min mithli ya. Kalau kita fi syakkin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kita masih ragu, makanya dalam Al-Qur'an itu dzalikal kitab la raiba fi. Tidak boleh ada keraguan. Nah, tentu keyakinan itu perlu dibuktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mari kita buktikan. Karena insya Allah kalau kita itu dekat dengan Al-Quran, paham Al-Quran, insya Allah kita itu akan mulia ya. Dan ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, nahnu qaumun adzillah wa qad a'azzanallahu bil Qur'an wa qad a'azzanallahu bil Qur'an. Kita ini sebetulnya orang yang kelompok yang hina, tapi insya Allah akan berubah menjadi akan mulia kalau kita betul-betul memahami dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu inilah yang kita harapkan ya, bagaimana kita merubah yang paling penting keadaan, dan Allah tidak akan merubah diri kita sebelum kita terlebih dahulu merubah diri sendiri. Ada kemauan ya, kemauan yang kuat untuk merubah diri ya. Insyaallah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena nilai manusia itu bukan di fisiknya, tapi dalam divisinya. Nah, kenapa Nabi Muhammad kemudian ditetapkan sebagai manusia yang paling top ya di dunia? Yang menulis itu adalah Michael Hart, orang Amerika non Muslim lagi. Dia mengatakan, who is the most influential person in the human history? Siapa manusia yang paling hebat, yang paling berpengaruh di jagat alam semesta ini? Ternyata Nabi Muhammad. Antara lain sebabnya kenapa? Karena dia punya visi Al-Quran. Al-Quran itu punya risalah al-azim, yaitu a great vision, visi yang besar. Karena dia membawa risalatillah wa risalatin nas, yaitu membawa visi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya untuk orang Islam, tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang Indonesia, tapi hudan linnas. Ya, khitabnya itu adalah humanity. Dan ini adalah suatu great challenge untuk kita. Bagaimana ke depan ini dalam era yang penuh dengan persaingan, kita harus siap untuk tampil, ya. Tampil untuk bisa menduduki posisi-posisi strategis dengan kita berlandaskan Al-Quran. Dan Allah berjanji, dan innallaha la yukhliful mi'ad wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Asal betul-betul kita itu beriman, beramal soleh, betul-betul, maka kita itu akan menduduki posisi-posisi penting di permukaan dunia ini. Nah, sementara ini kita masih jauh. Kenapa? Mari kita introspeksi, karena kita jauh. Ya, Al-Qur'an mahjura, kita abai, kita tidak serius memahami Quran. Oleh itu, saya mengucapkan sekali lagi selamat dan sukses untuk Bu Eliwarti dan juga semua peserta. Insya Allah
dengan kita betul-betul segera fafiru ilallah, fafiru ilal Quran, kita akan berubah masa depan kita. Boleh masa lalu, masa kini kita mungkin dipinggirkan, kita diremehkan. Tapi Al-Quran selalu memotivasi kita untuk selalu berorientasi kepada masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah inilah. Dan kalau kita betul-betul memahami Al-Quran, kita akan dekat dengan Allah. Dan kalau kita dekat dengan Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan memberikan ilmu langsung kepada kita sehingga kita itu terus terang akan menjadi nyaman, nikmat ya, akan berubah ya. Dan saya merasakan sendiri ya. Ya, saya merasakan sendiri, Masya Allah ya. Masya Allah, nikmat sekali Al-Quran itu ya. Dan mari kita buktikan bahwa kalau kita betul-betul memahami dan mengamalkan Al-Quran, kita itu akan berubah ya. Dan antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tapi dengan syarat kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Al-Quran itu akan mengantarkan kepada kita kehidupan hayatan thayyibah yang jauh lebih baik itu. Tapi kalau tidak, nah tentu itu semuanya berawal semuanya dari pemahaman. Mungkin kita sudah membaca itu tidak salah, bagus, tapi akan jauh lebih bagus lagi kalau kita memahami, kita memperbaiki tahsin fi husnul faham wa husnul tadbiq. Bagaimana kita bisa memahami dengan baik dan bisa mengamalkan. Nah itu sehingga insya Allah ke depan ini insya Allah kita akan unggul. Antumul a'laun, kita akan unggul. Boleh saat ini kita tertinggal, tapi mari kita bersama-sama. Ya kita apalagi kalau kita ini berkompak. Karena Rasulullah mengatakan alaikum bil jamaah. Kita harus bareng-bareng. Yashuddu ba'duna ba'da. Harus saling melengkapi satu sama lain. Ini dalam satu tanda-tanda walaupun dalam waktu yang relatif singkat sudah banyak ya yang berminat. Itu tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan Allah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu luar biasa. Dan kita ingat alaikum bil jamaah yadullah ma'al jamaah. Asal kamu kita kompak lahir batin, maka Allah akan menolong kita dan insya Allah kita akan terbit fajar baru Indonesia itu, yaitu adalah satu bangsa yang betul-betul memahami dan mengamalkan Al-Quran dan insya Allah sebagaimana mulai diramalkan oleh para analis ya, para pemikir bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia itu akan menjadi pelopor, menjadi new superpower state ya, negara superpower baru ya. Nah ini kenapa? Mungkin dengan Al-Quran. Oleh karena itu adalah saya bersyukur Bu Eli Warti Maliki walaupun pernah sering beliau diskusi dengan saya masih keberatan meninggalkan Jeddah ya itu. Tapi sekarang ini saya sangat bersyukur beliau ini sudah berkiprah sehingga saya itu merasa punya energi baru ya. Jadi kalau ada apa-apa saya juga telepon ke beliau ya. Ya, karena alhamdulillah tetap terjaga silaturahim walaupun saya kenal beliau sejak sekitar 23 tahun yang lalu, sejak saya jadi konjen di Jeddah, kemudian jadi duta besar di Qatar ya, dan terus sampai sekarang beliau masih kontak-kontak ya, sering memberikan pandangan-pandangan itu yang menurut saya itu sangat penting ya untuk kita mengupgrade dan mengupdate pemahaman kita. Karena pemahaman kita ini kalau tidak diupdate sama seperti gadget ya sudah tidak mampu lagi mengakomodir ya menjawab masalah-masalah baru. Kita harus update sehingga perlu ada tajdid khitab ad-dini dan ini yang diperlukan. Dan dengan kedatangan Bu Eli Maliki ini insya Allah banyak sekali al-tariqah al-jadidah, metode-metode baru untuk dalam memahami sehingga insya Allah kalau dulu kita memahami Al-Quran itu perlu 1 tahun, sekarang cukup 1 minggu. Kalau dulu kita naik haji, sekali jalan 2 minggu, sekarang cuma nggak sampai 1 hari. Nah mudah-mudahan itu nanti semua yang hadir di sini semuanya jadi ahlul Quran. Yang kemudian akan menjadi menyiarkan ya, memberikan contoh sehingga pada saatnya nanti Indonesia menjadi suatu negara yang superpower, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadi sekali lagi mengucapkan saya terima kasih kepada Bu Eli Warti Maliki dan juga semua peserta yang ada ini. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan pertolongan itu akan datang. Nasrullah wa fathun qarib. Insyaallah kemenangan itu akan sudah dekat. Tinggal kita harus menyiapkan diri dengan berbagai kesiapan lahir batin. Wa'adu masata'tum min quwwah turhibuna adullah wa adwakum. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
Ya, Saya izin ada kegiatan lain. baik, baik. Sekali lagi terima kasih Gus Wahid atas dukungan dan supportnya kepada kami semua. Insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya kita minta juga sambutan kepada Ibu Sylvia Jajis. Assalamualaikum Ibu Sylvia. Bu Sylvia Jajis adalah pendiri. Ada Ibu Sylvia Jajis di tempat sekarang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sylvia Jajis adalah salah satu pendiri Dewan Pembina Minang Diaspora Network Global. Kami persilakan, kami beri waktu 3 menit untuk Ibu Sylvia. Ya, Ibu terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan kepada saya. Juga terima kasih tingginya kepada Ustazah Eli Warti Maliki yang saya banggakan ya. Saya sangat bersyukur dipertemukan Allah dengan beliau gitu. Jadi untuk semua peserta saya bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya benar bersyukur, Masya Allah ya. Saya rasanya apa yang akan saya katakan saya juga nggak tahu, saking bersyukurnya kepada Allah ya. Dipertemukan sama Ustazah Eli Warti Maliki ini beberapa tahun yang lalu sebetulnya. Jadi, tapi sekarang beliau muncul seperti setetes air di padang pasir. Kita lagi kehausan ya, dengan keadaan di Indonesia yang marit seperti ini. Suaranya di unmute dulu. Di unmute dulu, ini diulang ini. Ya. Terus ya. Dari hostnya kali ya. Ya, nah sekarang udah. Ini sudah baik. terbuka. Ya. Ya, saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah ya. Saya bersyukur, rasanya seperti mimpi gitu. Ya, saya ketemu Ustazah Eli Warti Maliki ini kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Dan kita selalu saya mencurahkan hati saya bagaimana caranya, apa yang akan dilakukan di sini. Karena sudah banyak memang penurunan-penurunan untuk belajar agama, budi pekerti segala macam di pendidikan Indonesia ini. Dan beliau juga sangat prihatin dan bagaimana supaya bisa menembus itu semua. Tapi sekarang memang kita rasakan kehadiran beliau ini seperti setetes air di padang pasir, saya rasa. Dan sebagai penerang, mudah-mudahan memang dengan niat dan tekad saya tahu betul bagaimana beliau bisa berjuang seperti ini, ya, atas izin Allah bisa tercipta juga, terwujud juga. Ya Allah, benar-benar mudah-mudahan memang ini suatu permulaan awal yang baik gitu, ya. Dan saya sebagai memang di Minang Diaspora, misi kita menyatukan semuanya. Nah, dalam hal ini justru Ustazah Eli Maliki sudah lebih dulu bergerak untuk ini. Bukan sekedar di dunia disatukan, tapi bersatu kita untuk jalan yang diridhoi Allah. Jadi saya rasa memang ini patut kita support dan kita juga sungguh-sungguh ya ingin belajar. Seperti saya jujur aja, ini suatu kesempatan buat saya di usia yang udah 3/4 abad ini bisa belajar lagi dengan cara pencerahan dari Ustazah Eli Warti Maliki ini, benar-benar rasanya bisa saya terima gitu. Dengan terbata-bata, mudah-mudahan memang Allah memudahkan untuk saya. Dan juga semoga dimudahkan juga untuk semua masyarakat dan muslimah-muslimah di Indonesia ini untuk bisa bersama-sama merasakan karunia Allah yang sangat berguna ini. Saya rasa tidak banyak, karena kalau ulasan-ulasan banyak sama ustazah, semuanya udah segala pesanan-pesan. Saya cuma sebagai harapan saja. Semoga juga pemerintah mensupport ini dan saya juga akan berjuang untuk itu, membantu beliau. Insya Allah ini akan terjadi nanti generasi muda yang ahlul Quran, yang paham Quran, sehingga memang Indonesia ini menjadi suatu
negara Muslim yang terkuat di dunia. Mudah-mudahan, insya Allah. Dari sangat panjang-panjang karena menjelang maghrib. Amin, Dan amin. lagi terima kasih banyak ya Ustaz Adinda Eli Warti Maliki. Saya menangis benar-benar. Akhirnya beliau bisa juga. Saya sampai kasihan melihat upaya beliau, tapi nggak banyak yang menghiraukannya. Tapi Allah punya kuasa. Selamat sukses Adinda Ustazah. Mudah-mudahan Allah bersama kita dan generasi muda Al-Quran akan terwujud di Indonesia. Ya, jadi segitu semangat saya. Dan sekian dulu. Cuma maaf batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Miki Uni Sylvia. Terima kasih banyak atas semangat dan dukungannya kepada kami semua. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, kita masuk ke penyambutan lagi kepada Ibu Wedi. Ibu Wedi Karnalis ada di sini. Ibu Wedi sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Tetap juga memberi 3 menit ini untuk Ibu Wedi. Beliau adalah seorang presiden Indonesian Women Islamic Network di Australia ya, Bu Wedi. Bu Wedi. Ya. Silakan, Bu Wedi. Terima kasih Dinda Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bagi Allah yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Zoom malam ini. Di sini sudah malam, dan salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada role model kita, manusia yang paling sempurna yang diciptakan Allah di muka bumi, Rasulullah SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Wedi Ramdhani Karnalis, berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat, berdomisili di Sydney, Australia, sudah merantau ke sini selama 35 tahun, Alhamdulillah. Saya aktif di pengajian-pengajian ibu-ibu. Saya kebetulan diamanahkan menjadi Ketua IWINA, Indonesian Women Islamic Network of Australia, dan juga Ketua ODOJ Australia. Dan Alhamdulillah saya dipertemukan Allah sama Ustazah Eli Maliki pada waktu pertemuan perantau Minang diaspora bulan Desember yang lalu di Sumatera Barat. Kebetulan kita kadarullah disatukan sama Allah dalam satu kamar, sehingga kita mempunyai banyak kesempatan untuk mengobrol. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, sungguh suatu pengalaman yang sangat menakjubkan bagaimana Ustazah Eli berjuang di tanah suci, di tanah yang keras sebagai seorang perempuan, belajar, membangun sekolah, mendidik anak-anak dan segala macam. Itu adalah suatu achievement yang sangat-sangat hebat begitu menurut saya. Dan kita tentunya saya tidak bisa menguraikan apa-apa saja yang kita bicarakan pada hari-hari kita bersama di hotel itu. Tapi saya bersyukur bahwasannya sekarang kita punya seorang guru yang akan bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita. Karena selama ini kita sudah belajar, kalau kami di sini sudah belajar membaca Al-Quran dari tahsin, tajwidnya, terus sampai menghafalkannya sedikit demi sedikit, tapi belum lagi belajar sampai tahap mengenal atau mempelajari arti kalimat-kalimat langit ini, kalimat-kalimat Allah ini. Kita mengerti sehingga kita membaca Al-Quran saja belum cukup mungkin begitu ya, tapi kebutuhan kita memang akan semakin meningkat setelah kita membaca, mempelajari, mentadaburi. Kita ingin, karena kita mendengar kadang-kadang kalimat-kalimat itu dibacakan, itu apa artinya ya. Nah, sekarang telah datang waktunya. Alhamdulillah wa syukurillah, Ibu Eli sudah bersedia di Indonesia untuk membimbing kita. Saya hanya bisa menyatakan ibu-ibu bahwasannya kebersamaan ini sangat berharga. Karena alone you can do so little, together we can do so much. Dan saya juga yakin bahwasannya life is too short ya. Mari kita bersama-sama belajar, kita bersemangat supaya kita bisa membangun network yang kuat, yang taat, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sekian saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan semoga kita semua istiqomah, kita semua bisa bersemangat
dan meneruskan kursus ini, pelajaran ini sampai akhir, sehingga kita bisa menjadi seperti Pak Dubes tadi bilang, menjadi manusia-manusia yang mulia. Insya Allah. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita masuk jeda sebentar dengan doa khatmul Quran. Habis itu dari pengalaman kita selama ini 4 kali pertemuan pengenalan dari Ustazah, kita masuk nanti ke testimoni para peserta habis ini, insya Allah. Mana layarnya? Layarnya mana? Ayo screen tadi. Tunggu. Stop dulu. Ya kita ibu-ibu, hadirin hadirat, bapak-bapak semua, kita jeda sebentar ya untuk mendengarkan ataupun bersama-sama menyenandungkan doa khatmul Quran. Semoga Allah membukakan hati kita untuk semangat mempelajari Al-Quran ini. Saya berharap ibu-ibu semua ketika doa khatmul Quran disenandungkan, kita mengikutinya. Saya akan unmute semuanya. Dalam bahasa Arabnya kita supaya semua mengikuti bacaannya, senandungnya. Nanti di tengah-tengah ada artinya. Nah, ketika dibacakan artinya, kita semua mendengarkan dan merenungkan. Setelah itu akan kembali berdoa khatmul Quran dalam bahasa Arab. Kita boleh mengikutinya lagi. Ya, sementara kita akan isi jeda dengan senandung doa Al-Quran, dengan doa khatmul Quran. Silakan ibu-ibu yang biasa, yang sudah mahir. Ya, boleh. Ya. Kita bersama-sama mengikuti doa khatmul Quran. And subscribe. Orang semuanya. Silakan di-unmute semuanya. Unmute semuanya. Biar terasa meresap ke hati. Dengan Allahumma arhamna bil Renungkan ya artinya ya, tidak usah diikuti, renungkan artinya. Simak. Ya Allah. Hey. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kau ajarkan.
yang tak diketahui. Rizkikan kami membaca siang dan malam sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong ya Rabbal Alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah, untuk tahap selanjutnya kita masuk ke testimoni. Selama 4 kali pertemuan, Ibu Ustazah sudah mengenalkan metode Al-Azhariyah. Selanjutnya, testimoni pertama kami mintakan kepada Ibu Ben, Ibu Nurbaini Metuski yang ada di Benua Amerika. Kami beri waktu 2 menit. Silakan. Uangnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang kita berikan ini. Perkenalkan, saya Nurbaini Mekoski yang biasa dipanggil Bu Ben. Saya terdampar ke Amerika ini sejak tahun 82 melalui scholarship dari Bank Dunia yang dulu saya waktu itu dosen FMIPA di Andalus University. Sekarang juga saya sudah pensiun di sini. Ini kebersamaan kita ini 82 dia udah jadi dokter. Gohos di Bunda suaranya Tolong di unmute Not. dulu nih, Ben. Mute. Bu Ben. Iya, ya. Ini diulang lagi ya? Ya, tolong di unmute, Bu Ben. Ya, silakan 2 menit. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan ini. Saya perkenalkan Nurbaini Mekoski, biasa dipanggil Bu Ben. Saya terdampar ke Amerika ini tahun 82 melalui scholarship dari Bank Dunia. Sewaktu saya dosen di FMIPA Unan dulu. Nah, sekarang di sini saya juga sudah pensiun. Menurut saya kebersamaan kita di sini adalah suatu yang spesial. Kita adalah the chosen people, hamba-hamba pilihan Allah yang telah dibukakan hati, keinginan, waktu untuk berkumpul di sini dengan Ustazah Alim Eli kita. Kita mendengar ya selalu dalam pembukaan doa majelis, Mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yuhdil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang ditunjuki Allah, tak seorang pun juga yang dapat menyesatkannya, dan siapa-siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun juga yang akan dapat menunjukinya. Jadi siapa-siapa yang jadi kita ini ya, kita hamba-hamba Allah ini sebenarnya hamba-hamba yang akan hidup bersama Al-Quran, insya Allah. Kita mohonkan dari dunia ini sampai akhirat melalui
pelajaran dari Ibu Eli Maliki ini, insya Allah. Insya Allah. Mande Eli Maliki yang begitu Pak, panggilan kesayangan kami pada Ustazah Eli Maliki ya, yang mana beliau ini adalah ustazah kami di grup Mandeh Minang Mancanegara sejak itu bernama BKM Bundo Kanduang Mancanegara. Mande Eli memberikan tadabbur Quran 1 kali sebulan itu dalam surat An-Nisa itu bulan ke bulan. Bagi kami juga bagi kami dan juga pendengar radio Minang yang 300-an lebih pendengarnya, beliau adalah penceramah agama Islam yang lain dari yang lain. Dengan latar belakang beliau yang sudah juga dibicarakan oleh Ustaz tadi, semenjak S1, S2, S3 kuliah di Saudi, itu semenjak lepas dari SMA, kemudian berumah tangga di sana, hidup bersosialisasi di sana, berurusan segala urusan sampai kepada perjuangan beliau mendirikan dan memaintain sekolah Islam untuk anak-anak Indonesia di Jeddah itu. Itu beliau itu semenjak dari seorang istri sampai kepada beliau itu seorang perempuan Indonesia di Saudi yang tidak punya mahrim. Ini tidaklah mudah untuk berjuang. Itu adalah suatu perjuangan yang berat. Berbeda dengan kita di Indonesia ataupun di Amerika sini, perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak asasi yang sama, duduk sama tinggi, duduk tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi dengan pengalaman beliau-beliau sedemikian itu, menurut saya rasa bahasa Al-Quran yang beliau miliki itu memang sudah setara dengan rasa bahasa native Arab di sana. Ini saya bandingkan juga dengan ustazah di sini, ya orang sana begitu. Jadi beliau adalah seorang yang sangat spesial. Materi tadabbur yang beliau berikan itu benar-benar tadabbur, bukan hanya terjemahan. Jadi tapi kami itu terbengkalai ya tadabbur kita. Rupanya Allah itu ada maksudnya. Itu skenario Allah pula. Memang Allah tetap memelihara silaturahmi kami sampai sekarang, apalagi dengan kebersamaan membawa sejumlah besar jamaah untuk kita bersama di forum ini. Pembelajaran bahasa Arab Al-Quran ini benar-benar benar-benar hamba Allah ya Subhanahu wa taala yang dipilihnya. Jadi kelas kita ini tidak hanya berupa kelas bahasa Arab saja, tetapi juga lebih dari itu. Jadi poin saya di sini yaitu ya, guru kita ini, Ustazah Dr. Eli Maliki ini adalah juga pilihan Allah untuk kita. Guru tidak sembarang guru, ustazah tidak sembarang ustazah. Materinya, explanation, jawaban-jawaban pertanyaan beliau sangat jitu mantap. Tadabbur, tidak hanya terjemahan. Sangat sabar mengajar. Sabar dalam mengajar. Ya, semoga kita ya bertemu lagi nanti hendaknya di surga saling mencari. Jadi usul saya saja supaya kita memakaikan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatnya. Kita lihat lagi nanti akan bagaimana aksi dari Ibu Eli sesudah ini. Sepertinya juga tadi Ustaz itu tujuan kita supaya dapat memberikan. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeden atas support dan dukungannya. Amin. Amin. Thank you. Ya, selanjutnya kita masuk ke testimoni dari ibu saudara kita Ibu Merti Arini. Beliau ada di mewakili Arab Saudi. Kepada Ibu Merti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Merti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Ya, assalamualaikum ibu-ibu semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lepas rinduku terhadap Jeddah lihat wajah Mbak Merti. Iya, terharu Bu. Rindu kepada Jeddah lihat wajah Mbak Merti.
Iya, sama Ibu Eli, terharu banget kita ketemu lagi di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di sini masih siang, jam 1:30. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, kita bisa berjumpa di sini dengan ibu-ibu semua. Tapi saya kok jadi keder, mungkin saya yang paling muda di sini. Gitu. Tapi alhamdulillah, saya ketemu Ibu Eli itu sudah 16 tahun yang lalu ya Bu Eli ya, semenjak saya tiba di Jeddah 2008. Jadi waktu itu anak-anak ikut TPA di tempatnya Bu Eli yang waktu itu masih TPA. Kemudian setelah itu Bu Eli berjuang untuk mendirikan sekolah internasional Islamic International di Jeddah untuk orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang ada di sini. Masya Allah, dan saya selalu mengikuti beliau dari nol sampai sekarang saya masih menjadi saksi hidup Bu Eli, bahwa Ibu Eli benar-benar seorang perempuan pejuang yang tidak ada tandingannya di sini. Dan saya juga beberapa kali ikut metode-metode Bu Eli untuk belajar bahasa Arab juga beberapa kali di sini. Tapi kemudian karena Bu Eli balik ke Indonesia, jadi kami tidak bisa belajar bersama lagi. Tapi alhamdulillah hari ini Bu Eli menyediakan metode Azhariyah. Nah, semoga ini kita bisa belajar bersama di sini dan semoga akan menjadi rahmat kita bersama Al-Quran nantinya. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini akan berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Mbak Merti. Perlu saya perkenalkan bahwa Mbak Merti inilah yang membersamai saya dalam perjuangan istilahnya berdarah-darah ya di Arab Saudi. Tanpa Mbak Merti juga barangkali kita akan pincang. Terima kasih sekali lagi Mbak Merti atas dukungan selama ini dan terus bersama-sama kita insya Allah di metode Azhariyah. Terima kasih Mbak Merti. Baik, untuk selanjutnya kita masih ke Arab Saudi. Kita simak Ibu Rosidah Nasrah dari mewakili Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Jeddah sejak tahun 1999 bersama anak dan suami. Yang suami ditugaskan di Jeddah, yaitu di Indofood ya, Indofood Jeddah yang bernama Penhill Arabian Food. Saya kalau mengenal sosok dari Bu Eli sendiri luar biasa, panjang sekali. Kayaknya beberapa hari itu nggak cukup deh kita ngobrol-ngobrol tentang sosok dari Bu Eli. Bu Eli itu sosok seorang ibu, guru, dan luar biasa gigihnya mendidik dan mencari ilmu. Bu Eli ini sendiri memberikan ilmu kepada anak-anak Indonesia di Jeddah, khususnya yang memang dalam bidang agama sangat penting basicnya untuk anak-anak. Bu Eli ini memberikan pendidikan agama dari mulai belajar mengaji Iqra sampai dengan belajar berbahasa Arab. Luar biasa berkembangnya, luar biasa pesat ya, dari mulai pengajian sampai dengan sekolah. Sebelumnya sekolahan itu bernama Darul Ulum yang berkembang dengan waktu, berjalan dengan waktu dan terus berkembang sampai sebelum Bu Eli pulang ke Indonesia sampai sekarang. Kalau menurut saya ya, itu terus saja Bu Eli itu memberikan ilmunya kepada anak-anak Indonesia khususnya dan ibu-ibu yang ada di Jeddah dan di Indonesia ya, dimanapun berada. Bu Eli itu memang mempunyai ilmu yang luar biasa. Kiprahnya dalam bidang pendidikan menurut saya sangat sukses ya.
Nah, untuk belajar bahasa Arab, untuk mengaji dari mulai Iqra sampai dengan belajar mengaji, apalagi dengan adanya pengertian dalam penerjemahan Al-Quran, menurut saya luar biasa. Mudah-mudahan sukses terus untuk Bu Eli yang memang memberikan ilmu kepada siapapun, ilmu di dunia dan ilmu di akhirat nanti. Sukses Bu Eli, saya yakin dengan kiprahnya Bu Eli dalam pendidikan tidak diragukan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibawa kita ke Madinah, insya Allah. Selanjutnya kita mampir ke Belanda dengan Ibu Tati Aprilia. Silakan testimoninya, Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati. Tidak adakah Ibu Tati di sini? Assalamualaikum Ibu Tati, silakan buka mic-nya. Silakan di-unmute Bu Tati. Bu Tati silakan di-unmute. Kami tidak mendengar suara Bu Tati. Afwan Bu Tati. Ya. Ya, oke. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, barusan ada sedikit kendala. Bisa didengar Kami sekarang, waktu Ibu Nini? 2 menit, Bu Tati. 2 menit ya, Bu Oke. Tati. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Tati Westhoff dari Belanda, mewakili peserta dari benua Eropa. Saya tinggal di Belanda sudah 44 tahun. Saya ingin memberikan testimoni dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ustazah Eli atas keberhasilannya melahirkan metode belajar Al-Quran, metode Azariah. Kami, peserta, ibaratnya sebelum mendapatkan kursus ini seperti kita berada di padang pasir yang haus merindukan setetes air. Dan dengan adanya pembelajaran ini kiranya kehausan untuk mempelajari bahasa Arab, khususnya Al-Quran, sekarang bisa mendapatkan kesegaran dari segelas air zam-zam yang penuh keberkahan. Hal ini terbukti begitu pesatnya perkembangan santri atau peserta yang ingin mengikuti pelajaran ini dalam waktu yang sangat singkat. Karena tujuan dari kursus ini bisa kita lebih mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita dimudahkan untuk memahaminya melalui metode yang diciptakan oleh Ustazah Eli Maliki ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan semangat agar kita semua dapat terus belajar dari beliau. Semoga kita semua nanti akan terus istiqomah belajar dan memahami isi Al-Quran yang nantinya akan menjadikan amal ibadah untuk Ustazah Eli dan juga kita semua, karena Allah berjanji bagi siapa orang yang belajar Al-Quran itu akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Oleh sebab itu saya ucapkan atas nama peserta, wakil peserta dari benua Eropa, mengucapkan terima kasih banyak atas adanya kursus spesial ini. Terima kasih Ustazah, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan kita bisa capai bersama, yaitu untuk nanti bisa sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Di Jakarta terdengar senandung azan nih. Kita jeda sebentar ya Ibu-ibu, Bapak-bapak.
Alhamdulillah, suara azan sudah selesai. Mungkin kita menunggu 4 testimoni lagi. Mungkin yang untuk kami masuk dulu ke Ibu Prima nih yang di Jakarta, Dr. Yurni, masih ada di tempat Dr. Yurni. Oke. Alhamdulillah, silakan Dr. Yurni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Karena udah maghrib, saya tidak akan berpanjang-panjang. Tadi sudah diceritakan bagaimana kiprahnya Bu Eli. Saya mengenal Ibu Ustazah Eli ini 43 tahun yang lalu. Sejak 43 tahun yang lalu kami sudah bersama-sama dan saya tahu persis perjuangan beliau. Dan dimintakan pesan pada saya yakin dari apa yang disampaikan dalam pertemuan kita beberapa kali, saya yakin itu akan memudahkan kita memahami Al-Quran. Dan pengalaman saya, Bu Eli pernah mengarang suatu buku dulu, buku bagaimana membaca, memudah membaca bagi anak-anak TK. Yang saya pakai buku itu, saya gunakan di TK saya, TK Islam, dan luar biasa 2 minggu anak-anak itu bisa membaca. Karena itu saya yakin apa yang nanti akan Ibu Eli sampaikan, buku-buku yang akan dikarang itu, mudah seperti itu harapannya. Jadi tidak berpanjang-panjang, Bu Murni, begitulah kesan saya, pesan saya. Dan pesannya adalah agar kita bisa betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, maka kita harus paham, kita harus mengerti apa isi dan makna ayat yang kita baca secara kafah. Nah, untuk itu adalah pesan saya adalah kita mulai dengan niat, ya. Dengan niat yang benar-benar untuk memahaminya dan istiqomah. Itu aja. Selamat Eli. Sebenarnya Uni sudah lama mengharapkan Eli untuk di Indonesia ini. Ingat 10 tahun yang lalu kita berjuang ya bagaimana supaya Eli bisa di sini, tetapi ada kendala waktu itu walaupun sudah ada surat dari Syekh Al-Azhar ya, tapi kita tidak bisa perjuangkan. Alhamdulillah sekarang Eli berada di Indonesia. Saya panggil Eli ini adik ya, karena udah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni terharu. Di rumah beliau ya di Kairo. Beliau ini suaminya sebagai diplomat, waktu itu bertugas sebagai konsuler ya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Terima kasih sekali lagi Union. Terima kasih. Ya, selamat. Semoga sukses ya. Amin, amin. Kami izin kepada testimoni yang lain, kami minta kesempatan kepada Ibu Siti Salma. Mungkin beliau perlu ya kita kasih 2 menit Ibu Siti Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sholat ya. Ya, ya. Silakan yang mau sholat silakan ya. Rekaman kita jalan terus. Karena sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi. Silakan. Nama Ibu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok enggak keluar Bu? Assalamualaikum. Lai terangnya Bunda. Lai terangnya Bu. Sehat Ibu, Masya Allah. Baiklah, saya perkenalkan nama saya Siti Salma. Pekerjaan sudah pensiun sejak tahun 2012 dan sekarang dulunya sebagai guru besar pada jurusan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Sudah S1 saya dulu di Universitas Andalas dan S3 itu di Jepang di Hokkaido University Faculty of Science. Dan selesai itu tahun 1986. Saya mengenal Ibu Hajah kita yang kita cintai ini sejak bergabung dengan Bundo Kanduang Mancanegara, kemudian berlanjut dengan 3M, Mandeh 3M yang diketuai oleh Ibu Ben tadi.
Baiklah, barangkali saya tidak akan berlama-lama karena waktu, ya. Saya ikut dalam pengajian ini, dalam pelajaran ini, dan mengikuti sejak dari awal, walaupun mungkin banyak yang on cam karena keterbatasan daripada usia, ya, dan kesehatan. Namun saya sangat berterima kasih kepada Ibu Eli, Ustazah kita, di mana pemaparan beliau dalam memberikan pelajaran sangat mudah dimengerti, ya, dan memberikan pelajaran yang sangat menarik, ya, secara tulus dan ikhlas, dan itu kelihatan sekali dari wajah beliau. Saya sangat-sangat terkesan dalam cara beliau memberikan ilmu kepada kita. Walaupun saya pada saat ini pada pengajian kita ini, pada pelajaran kita ini, umur saya sudah 80 tahun, tetapi ternyata rupanya baru-baru ini ada yang umur 88 tahun. Waktu saya share, saya lihat ada yang umur 80. Ada kesalahan itu, Bunda. Tetap Subhanallah. Saya Tetap Bunda, yang nomor 1 80. Itu kesalahan, Bunda. Itu 78. Itu 78 beliau salah kasih tahun. Tetap ibu kita yang paling atas umurnya. Ya, jadi saya sangat terkesan sekali dan saya sangat mengharapkan, ya, kepada majelis kita ini sesuai dengan pepatah Minang, indak sarupo iku manci. Jadi artinya tidak seperti ekor tikus, ke ujung besar, makin ke belakang makin kecil. Jadi saya sangat bersyukur sekali melihat jumlah kita yang semakin hari semakin meningkat dan sangat-sangat terharu. Mudah-mudahan saya dapat mengikuti pengajian ini dengan baik dan seterusnya. Dan kita mendoakan semoga Ibu Eli, ya, Eli Maliki dalam keadaan sehat, ya, penuh ikhlas, sabar, dan ini yang sangat terkesan bagi saya. Semoga ke depan kita semua akan lebih baik dan lebih memanfaatkan kesempatan ini karena rasanya ini sangat-sangat sukar rasanya untuk mengumpulkan begitu banyak orang yang tertarik untuk kajian kita ini. Terima kasih Ibu Eli, semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu juga dengan kami, dan saya sendiri berdoa semoga saya diberikan umur dan kesehatan sehingga dapat mengikuti pengajian ini selamanya sampai akhir hayat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bundo, ya, ini peserta kita yang tertua luar biasa dengan usia sudah mencapai 80 tahun masih mau belajar, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat dan diberikan Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu. Baiklah, kita jalan-jalan sebentar ke Australia. Kita minta testimoni dari Ibu Dr. Diah Azria. Kepada Ibu Diah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Azria, udah 30 tahun berdomisili di Melbourne, Australia. Sebetulnya saya sudah mengenal Ibu Eli di grup kami 3M dalam terus sekarang sangat merasa bersyukur sekali atas program baru yang diluncurkan oleh Ustazah Eli berupa belajar
terjemahan Al-Quran dengan metode Azhariyah. Dari beberapa kali pertemuan pengenalan sebelum ini, yang saya lihat adalah metode ini cukup mudah dimengerti dan diikuti. Tidak seperti beberapa program bahasa Arab yang saya sudah juga mengikuti beberapa kali, tapi di dalam bahasa Inggris, dan yang ini mungkin akan lebih banyak meningkatkan kemampuan saya untuk memahami Al-Quran karena disampaikan dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kita sendiri. Semoga nanti silabusnya tidak begitu rumit, tidak banyak istilahnya now dan sarf yang lain-lainnya. Mohon ya Bu Eli. Dan pesan saya, semoga kita semua bisa istiqamah mengikuti kelas yang mulia ini, dan semoga ini menjadi semacam batu loncatan atau quantum leap untuk nilai ibadah kita, karena kita bisa memahami Al-Quran yang kita baca atau kita ikuti dalam salat. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Bu Diah. Mudah-mudahan ya nilai sholat kita meningkat dengan kita mengikuti program terjemah ini. Silakan Bu Murni lanjut. Alhamdulillah, mungkin kita terakhir minta izin ya pada Ibu Dr. Emi Sola yang terakhir, karena di Jakarta ini udah waktu sholat masuk, jadi kita minta kepada Ibu Prima Dewi yang ada di Pulau Jawa nih. Ibu Prima Dewi untuk mewakili testimoni, silakan. Assalamualaikum, Ibu Prima. Adakah Ibu Prima? Silakan di-unmute kalau ada, Bu Prima. Atau kita masuk dulu ke Ibu Ermi Sola. Assalamualaikum Ibu Ermi Sola, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya pertama kali berterima kasih kepada Ibu Murni yang pada beberapa waktu yang lalu menjapri saya dengan memperkenalkan Ibu Eli yang akan memberikan program pembelajaran menerjemah Al-Quran. Setelah mengikuti 3 kali, kalau saya tidak salah, saya ikut dari awal, saya mempunyai kesan bahwa pembelajaran ini sangat bermakna, sangat menarik. Karena apa? Karena di dalam memberikan materi-materi, Ibu Eli memberikan langsung contoh dengan mengambil ayat-ayat dari Al-Quran. Di sana beliau tidak hanya menjelaskan tentang makna, tentang arti, karena ini pembelajaran bahasa Arab, tapi juga fungsi dari kalimat. Jadi kata dalam bahasa Indonesia ternyata dalam bahasa Arab itu sudah langsung menjadi kalimat. Nah, di sana itu bisa fungsinya sebagai kata kerja, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai kata penghubung. So, dalam satu kata atau dalam satu kalimat itu kita langsung diajarkan beberapa aspek dari bahasa Arab. That's really good, I like it. Kesan saya ya sangat menarik, terutama bagi kita yang bukan lulusan pesantren. Nah, saya berharap ke depan semoga pembelajaran ini makin berkualitas, kita semua istiqomah dan makin berkembang. Sehingga kita umat Islam ketika sholat dan ngaji tidak hanya sekedar membaca tapi paham. Demikian saya kira Ibu. Terima kasih Bu Eli, semoga senantiasa sehat, Ibu Murni dan para pengurus lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Bu Erni. Terima kasih Bu Erni. Semoga harapannya bisa kita wujudkan. Masih melihat nama Ibu Prima, apakah Ibu Prima lagi sholat atau ada bisa memberi testimoninya Bu Prima? Assalamualaikum Ibu Prima. Ibu Prima masih sholat Bu, sebentar lagi. Oh baik. Ya. Bu Eli mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi Bu Eli? Menunggu sebentar Ibu Prima. Sudah ada wakil dari seluruh daerah, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, kan itu ada wakil masing-masing, ya.
Baik. Kalau sudah semua ya mungkin boleh yang lain Pak, yang ingin berbicara boleh. ini ada Wakil dari ibu yang resen siapa nih Ibu Arini ya? Ah, enggak, salah. Yang resen siapa? Apaan? Ya, yang Rehan Ibu Arini, silakan itu Ibu Arini. Silakan, Ibu Jadi Arini. kalau semua yang mewakili Assalamualaikum. pulau di Indonesia sudah selesai, silakan yang lain boleh right hand. Oh, ada Assalamualaikum Bundopit juga itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murni, Ibu Eli. Saya akan memberikan juga mohon maaf yang agak ribut di sini. Memberikan testimoni saya. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya bisa mengikuti pelajaran Bu Eli ya. Dan sebenarnya saya belum kenal sama Bu Eli, belum pernah ketemu sama Bu Eli, dan saya ketemu waktu ini kali kedua saya bergabung di sini. Ibu Awalnya dapat saya linknya juga kenalnya dari mana Ibu? Dapat linknya Bu dari mana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. saya dapat linknya dari Mande 3M. Oh Kebetulan iya. ketuanya 3M itu adalah kakak saya, uni saya tersayang, kemudian dosen saya ya. Nah, sekarang saya awalnya mungkin kalau boleh dibilang mau berputus asa ya berputus asa. Saya berpikir saya ini sudah umurnya sudah 69 tahun, tetapi tidak ada kesempatan untuk belajar secara offline dan rutin gitu ya. Ada di grup di rumah di kompleks saya, tapi kadang saya datang sekali, nggak datang 5 kali gitu. Jadi udah ini, saya memikirkan bagaimana. Dan saya surprise banget karena ini adalah dengan adanya program dari Bu Eli, dan saya bisa mengikuti dimanapun saya berada. Saya kebetulan banyak traveling Bu Eli, jadi ini saya lagi di Italia, dan saya ikuti selalu. Saya wanti-wanti jangan keliwat waktunya gitu ya. Jadi saya bisa kapan saja menggunakan wadah dari Bu Eli ini. Dan satu permintaan saya mungkin kalau dibanding yang lain-lain saya yang paling dangkal Bu Eli agamanya mungkin ya, ininya pengertian bahasa Arabnya. Saya sholat tapi mungkin berapa persen yang saya bisa mengerti, paling Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul gitu saja, dan yang lainnya kadang-kadang saya nggak begitu arti bahasa Indonesianya belum hafal. Dan saya mohon untuk kalau memungkinkan untuk pelajaran kita ke depan diutamakan dengan bacaan sholat Bu Eli, dan ayat-ayat pendek yang kami biasa baca sehari-hari. Itu saja, terima kasih dan sangat surprise, dan saya juga kemarin sangat merasa enjoy di grup ini. Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Murni, dan saya di hati saya kemarin, kapan ya saya ketemu Bu Murni di Jakarta, karena kantor saya di Jakarta. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Arini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat Ibu Prima, silakan. Mande Arini. Ibu Prima untuk testimoni, silakan Bu Prima. Tadi sudah selesai Bu Prima. Assalamualaikum. Kalau Bu Prima belum ada, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Udah bisa silakan, lihat Bu Bu Muni? Alhamdulillah, silakan Ya. Bu Prima dari Kampung Mafirah nih. Terima kasih Bu Muni. Masya Allah. Yang terhormat Ibu Ustazah kita, Dr. Eli Warti Maliki yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya nama Ibu Prima Sandia Dewi SE MSI. Sekarang pekerjaan saya terakhir sebagai relawan di Kampung Mafirah yang dipimpin Ustadz Hatta, Dr. Amr Hatta. Dulu saya bekerja di Bank Mandiri. Domisili saya di Bekasi Selatan. Nah, kesan saya pertama ikut kemarin 2 kali sebelum acara soft launching ini, saya sangat bersyukur sekali karena
saya merasa teringat kembali waktu masih kecil. Saya dulu SMP waktu di Padang, saya belajar juga terjemahan Al-Quran ini dengan Buya Raden Rahman. Beliau itu memang telaten sekali ya mempelajari Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu per kata gitu. Nah, saat kami bisa bergabung dengan Bunda Eli ini, saya merasa, oh ini mungkin tempat yang tepat bagi saya untuk mempelajari Al-Quran per kata, supaya saya lebih bisa memahami Al-Quran, supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran itu. Kemudian karena waktu udah terlalu malam, kami hanya mempersingkatkan saja bahwa saran kami untuk Bu Eli dan tim supaya dibuatkan tata tertibnya untuk semua peserta, apa ya, kemudian guidance-nya, buku panduan apa yang harus dipakai sehingga kita ke depannya lebih tertib gitu. Kemudian kami sampaikan juga Bunda Eli, kebetulan kami rapat kemarin dengan Ustadz Hatta, saya sampaikan karena kebetulan kami akan menyiapkan sekolah lansia bahagia Husnul Khotimah, di mana di situ permintaan peserta itu adalah bisa memahami Al-Quran. Nah, saya sampaikan juga ke Ustadz Hatta bahwa insya Allah saya bergabung dengan Bunda Eli di terjemahan Al-Quran metode Azharia. Itu Ustadz Hatta bilang, ya silakan Ibu, kalau kita merasa ini nanti kita bisa bergabung, maksudnya nanti kemungkinan bisa sinergi kita antara dengan Bunda Eli dengan Kampung Wafira. Kalau nggak salah, saya dapat info dari Bunda Silvi bahwa Bunda Eli sudah pernah ke Kampung Wafira ya. Sudah pernah Bu. Iya. Diajak ke Bunda Silvi. Ya, semoga Bunda Eli nanti bisa ada sinergi yang bagus untuk Kampung Wafira sehingga lebih baik talibul ilmi yang ada di Kampung Wafira supaya lebih baik lagi. Terima kasih Bunda Eli. Semoga semakin sukses dan kita sama-sama lebih memaksimalkan apa yang sudah Ibu sampaikan di sini. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bu Prima. Ya, terima kasih. Kita melihat Bu Fit, raise hand Ibu Eli. Kita mau menutup dengan doa. Nanti Bapak menunggu Pak Marwan selesai sholat. Mungkin ibu-ibu yang mau sholat silakan sholat. Ibu Fit silakan untuk berbicara. Alhamdulillah dari kelas Anissa saya akan ketemu lagi dengan Ustazah Meliki. Dengan gelombang hidup saat ini, mungkin saya exciting, semangat sekali akan mengikuti kelas ini. Saya merasa mau masuk TK Bukate lagi. Karena minim sekali pengetahuan saya. Gelombang hidup membuat beberapa detik sesudah beberapa halaman dibaca saya sudah lupa lagi. Tetapi mungkin karena ini yang saya butuhkan untuk mengisi masa-masa pensiun, saya diberi kesempatan insya Allah dan determination. Saya akan sanggup mengikuti kelas ini. Saya bangga ada wanita-wanita Kurai dari Bukit Tinggi yang mensupport Ustazah untuk menjalankan kelas ini. Dari rantau Uni, bangga wanita Kurai ada berpartisipasi dengan doa. Saya wanita Kurai hanya satu-satunya orang Minang di Venice Island di Florida, asli Bukit Tinggi. Jadi saya ini rahmat Allah yang membukakan high technology. Saya ada kesempatan untuk mengikuti kelas yang saya tunggu-tunggu selama hidup. Insya Allah saya diberi umur untuk menguasai makna arti Al-Quran. Terima kasih lebih dahulu Ustazah dan salam buat semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bunda Pit. Terima kasih Uni. Assalamualaikum Uni. Sehat selalu di sana. Ini kami juga melihat beberapa ibu nih, Masya Allah masih bertahan. Ibu Siti Salma kami melihat kembali, beliau sudah selesai salat mungkin. Apalagi berikut ini Bunda Eli,
Ustazah Eli, acara kita apa kita selesaikan atau kita biarkan para peserta saling bersilaturahim, kita bisa sholat atau gimana Bu Eli? Iya, kita tutup dulu acara resminya kalau sudah tidak ada lagi yang raise hand ya, raise hand. Kita tutup dulu dengan baca doa, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Bagi yang mau sholat bisa sholat ya, jadi acaranya santai setelah ini. Mungkin ditutup dulu Bu Murni acaranya secara resmi. Alhamdulillah sudah acara kita pada sore ini dan kita sungguh bahagia. Inilah halaman yang kita tunggu-tunggu ya, tempat kita menimba ilmu. Tadi pesan Ibu Siti Salma semoga tidak seperti ekor tikus, makin kelama makin ke ujung makin mengecil. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Ustazah kita Ibu Eli Maliki. Kita doakan beliau sehat selalu sehingga bisa membersamai kita di sini. Baiklah, tadi kita juga alhamdulillah Masya Allah nggak jarang, nggak mudah itu mendatangkan UAS di sini. Alhamdulillah selama ini boleh diizinkan membaca foto. Alhamdulillah Bu Eli, berarti Bu Eli siapa? Kita bisa memaklumi beliau datang ke sini hadir bersama kita Bapak Ustaz Abdul Somad, Masya Allah. Baiklah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua dan saya mohon maaf. Mungkin ada yang saya salah dan khilaf saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 2-3 hari ini jari ini nggak selesai-selesainya bekerja dan saya haru tadi dan saya melihat ibunda kita, ustazah kita hidung dia agak merah mesti menangis, haru sedih dengan kelas ini luar biasa. 2-3 hari ini itunya bertambah 100 per hari, Masya Allah. Kemudian kita bertahan di sini. Baiklah, kita tutup baiklah kita tutup majelis. Ada Mbak lalu turun di suatu gue jalan kaki. Ya, kita tutup dulu majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa nih, tadi mestinya kita menutup dengan Pak Marwan, kita nggak nampak nih Pak Marwan apa masih ada, Umi? Ya, mungkin karena waktunya sholat ya, kita sholat dulu ya, saya juga mau sholat dulu. Silakan yang waktunya berbeda-beda ya, kan kalau di waktu Indonesia Barat ini kita waktunya untuk sholat maghrib, acara resmi kita sudah selesai. Ya, silakan yang mau berbincang-bincang, ya dan yang mau sholat silakan sholat juga ya. Saya juga pamit dulu, mau sholat dulu ya. Kami juga ya. Kami sholat dulu. Silakan mau bersilaturahim, silakan ibu-ibu. Mandemur, terima kasih. Saya juga ingin mengabarkan acara lain.